Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah ya Allah, ya Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi amin bil khair. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah birabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, ibu bapak, sejawat jamaah Masjid Baitul Salam yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah. Berbahagia sekali kita pada hari ini, akad 22 Oktober 2023, kembali pada agenda kajian tematik akad pagi yang temanya, ini saya sampaikan ke takmir setelah dikonfirmasi, kemudian hari Rabu kemarin pada saat tahlil saya sampaikan materinya ini aja Pak, runkan pada saat amal hilang terbang melayang. Sepertinya ini tidak jauh beda dengan tema yang diangkat oleh Pak Haji Harun, tapi dengan istilah rakyat-rakyat yang menggerogoti amalan kita. Ini istilah ini saya sangat suka. Sudah saya dorong mana-mana dari istilah itu, baik akademik atau non akademik, mohon izin ya. Dan ternyata banyak disukai istilah itu. Nah, rungkat saya sempat diskusikan kepada Abah Haji Asep, apakah betul ini bahasa Sunda? Ternyata diiyakan. Artinya apa? Artinya adalah secara harfiah tercerabut, tercomot, ajur, nggak karuan, bisa-bisa. Makanya disebut tentean gitu ya. Nah, ini dalam kondisi sudah tidak berdaya, saya jadi berpikir barangkali sama. Ada satu ayat yang sebenarnya sudah mengingatkan ini, sering dibacakan oleh Abah Haji saya ingat Kulluman alaiha fan. Nah itu berkali-kali saya sangat suka. Ar-Rahman ayat berapa saya lupa, 22 baca pokok tengah-tengah 23. Oh 23. Bahwa semuanya itu akan hancur. Nah kita bawa sini tema ini, tapi untuk kajian amalan yang kira-kira akan bisa berkurang sedikit demi sedikit, kira-kira itu. Nah tapi sebelum jauh ke sana, jamaah semuanya Masjid Baitul Salam dan dirahmati Allah. Tadi sempat ada dua doa yang saya singgung di sana, saya tampilkan. Doa yang ini tadi, Rabbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doa yang diucapkan oleh Nabi Musa, gitu ceritanya, sudah umum cerita. Doa diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam karena beliau diberikan risalah, diberi tugas untuk menyampaikan risalah. Risalah itu apa ya? Pesan, tuntunan untuk perjalanan hidup supaya baik dunia dan akhirat. Nah, dalam menyampaikan hal tersebut, Musa di doanya tersebut ada hal yang setelah itu doa ini ternyata juga tertulis indah dalam surat At-Taha 25-28. Qala Rabbi shrah li sadri, berkatalah Musa. Apa katanya? Musa berharap lapangkanlah dada saya.
wa yassir amri. Jadi berikanlah kemudahan atas urusan-urusan yang ada. Urusan apa? Hanya beliau ada di sini yang biasanya mentafsirkan. Karena tafsirnya itu macam-macam. Tafsirnya itu ada yang urusan terkait risalah tersebut saja. Jadi hanya risalah saja. Tapi ada juga yang ditafsirkan pokok kabeh semua urusan di dunia ini supaya dimudahkan. Satu saat mungkin pada saat kita bahas tafsir jalan lain nanti akan dijelaskan oleh beliau dengan lebih pas. Nah, kemudian wahlul 'uqdatam min lisani. Kenapa sampai muncul doa ini? Supaya dimudahkan dalam lisannya si Musa. Karena dipisahkan, Nabi Musa ini sosok yang kuat, hebat. Dalam satu riwayat pernah diceritakan juga karena ada orang yang bermusuhan ribut, salah satunya dipukul oleh Nabi Musa langsung meninggal. Saking kuatnya dia, saking kuatnya. Nah, Musa dipisahkan kalau berbicara ini kurang jelas. Nah, ini banyak tafsir juga kurang jelas. Apa ya bahasanya tidak atau apa dia. Nah, tapi kita nggak tahu pasti seperti apa wujudnya dia. Nah, seperti itu. Maka beliau munculkan doa jenis ini. Nah, yang kauli supaya mereka memahaminya. Nah, tapi dalam perjalanannya Pak, kita tahu ternyata doa ini sangat luar biasa. Wujud luar biasanya apa? Di hampir setiap kesempatan kita jumpai apabila ada seseorang dalam satu majelis, biasanya mukadimahnya salah satunya adalah doa ini. Harapannya apa? Harapannya ketika nanti pada saat menyampaikan apa yang menjadi maksud dan tujuannya diberikan kelancaran. Nah, seperti itu. Sah-sah saja, baik-baik saja. Dan yang demikian ini ternyata menambah satu bentuk betapa kayanya kita di Islam ini akan banyaknya jenis-jenis doa. Di hampir setiap kesempatan ini dipakai. Satu saat pada saat ujian akhir skripsi, saya berempat, ada satu anak di situ. Saya beri kesempatan, sudah semua administratif cukup, ya silakan berdoa dulu. Dia berdoa, tapi kan kalau untuk doanya keras, berdoa. Tapi saya tercengang, pelan, tapi saya jangan. Saya rasanya pakai dalam hati, terus terang saya rasanya dia dalam hati, tapi doa Nabi Musa dibaca, kayak gitu. Dan itu seperti itu. Berarti dia ini sangat paham betul untuk dimudahkan dalam perjalanan. Jadi seperti itu, supaya dilapangkan dadanya, diberikan kemudahan lisan dalam menyampaikan maksud dan tujuannya, pun juga supaya menjadikan dipahami oleh yang diberi pemahaman itu. Pasangannya adalah doa yang berikut tadi. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, bi rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Atas segala permasalahan, urusan dan sebagainya ini mudahkanlah ya Allah, jangan kau persulit. Jadi lancarkanlah, jangan kau buat menjadi rumit, dan akhirkanlah semuanya dengan baik. Luar biasa indah kalimat itu. Pada satu saat saya ketemu sejawat, mohon izin saya kan sering ketemunya dengan teman-teman non muslim. Nah, itu kalau ada kesempatan apa itu kadang baca doa gantian, saya baca doa ini, itu setelah selesai disalami. Kok dari Pak kalimatnya musuhnya bukan saya yang musuh, saya bilang bukan saya yang musuh, ini memang doa saya yang gitu. Nah, oh ada ya gitu ya, ada. Ini boleh saya pakai, silakan, saya bilang silakan doa, apa yang dilarang. Nah itu dia. Hampir setiap kita itu ketemu yang demikian. Jadi mudahkanlah urusan-urusan yang ada,
masalah-masalah yang ada, supaya kita bisa diakhirkan dengan baik. Kenapa? Masalah itu kan selalu muncul di hampir setiap detik, setiap menit. Sejak kita bangun tadi, bangun, jalan, mungkin lari, berangkat, bekerja itu sendiri, pulang, tidur, bahkan sampai tidur itu sendiri pun itu biasanya ada masalah. Selalu saja ada masalah. Bangun tidur kerannya bocor, bangun tidur dari sandal situ hilang. Nah seperti itu. Begitu biasanya buka pagar gampang. Di rumah saya begitu diumumkan dapat motor, buka pagar gembok sulit banget. Anak saya kata, wah itu. Jadi dihitung sama panitia 1, 2, buka gembok yang biasanya gampang. Anak saya itu katanya enggak iso-iso. Ada saja masalahnya. Selalu saja. Pak Gi mana Pak? Kebetulan Pak Gi enggak ada. Pak Gi sama saya itu tiap 6 bulan sekali ada masalah dengan masalah yang sama. Setiap 6 bulan masalahnya sama Pak Gi. 6 bulan sekali saya punya masalah dengan Pak Gi. Ya Allah ini dan sebagainya dan sebagainya. Nah, hanya kita berdua yang di sini. Saya bilang Pak Gi, kita memang punya ada masalah 6 bulan sekali terkait ini Pak. Tapi ojo cerita sopo-sopo bahwa sebulan sekali kita mendapatkan manfaat dari ini. Oh iya. Jadi itulah manusia itu. Masalah diceritain ini manusia. Tapi begitu manfaat malah sampai pesen itu. Wis ojo ngomong sopo. Kita tanya Pak juga seperti itu. Nah, jadi itu kira-kira yang mengawali dari kita untuk menunjukkan betapa kita ini sangat kaya akan doa. Masuk kamar mandi ada doanya, bercermin ada doanya, menyisir rambut ada doanya. Nah seperti itu, selalu saja. Bahkan doa-doa kita itu beragam, karena memang doa ini kan media komunikasi kita ya, media komunikasi. Jadi di dalam sholat itu kan kita berkomunikasi, tapi ternyata di dalam sholat itu banyak sekali jenis doa. Isinya kan doa terus. Jadi komunikasi kita itu bisa dengan doa, bisa dengan ujian kan gitu. Ada doa, ada ujian. Tidak perlu merayu. Jadi merayu Tuhan apa? Yang perlu itu berdoa dan ujian itu aja. Tapi yang viral sekarang kan merayu Tuhan. Jadi merayu Tuhan ini mulai viral di Sopo yang memviralkan dia anak Jogja. Merayu Tuhan, nah, jadi ada mungkin kita sekedar melis ya. Ada doa yang di dalamnya ada ujian. Tapi barangkali kita lupa doa, ujian, doa. Kira-kira itu ada di mana? Doa di dalamnya ada ujian. Ujian. Yang mana? Ujian dulu baru doa. Ujian dulu baru doa. Bukan doa baru ujian. Bukan. Kalau doa, ujian, terus doa, ada ya? Ini Abah Haji Munawar biasanya bacakan ya. Doa, ujian, doa sering dibaca ini. Kunut itu kan doa, ya betul ya. Terus di tengahnya ada ujian, menguji dulu, makanya dengan nada yang dibedakan atau suara yang dibedakan dengan 5 doa tersebut. Allahumma bima fiman hadai, amin
pertama ya. Wa afina fiman afai lagi gitu ya. Wa tawallana fiman tawallai wa barik lana fima atai wa qina bi rahmatika syarra ma qadai. Ini biasanya apa sementara kan gitu 5 kali doa. Terus setelah itu dibedakan, ya dibedakan apa nadanya atau intonasinya, supaya tidak diambilkan oleh makmum. Makmum akan takut ibadah foto lain dan seterusnya. Kemudian doa lagi, Allahumma sholli wa muslimin wa afina wa muslimin dan seterusnya. Itu yang saya tangkap. Jadi kita kaya. Jadi justru saya senang ini. Ketika ada yang berbeda gitu ya, itu malah saya banggakan. Kita ini kaya, punya banyak hal, kira-kira demikian. Nah itu kira-kira ibu bapak sejawat jamaah Masjid Baitus Salam yang dirahmati oleh Allah. Nah sekarang terkait dengan tema yang akan kita angkat, yaitu apa namanya ini? Saya kok nggak kelihatan sini. Ternyata emang sudah tua ini. Nah, ternyata emang sudah tua. Kan? Pakai kacamata berat sudah diganggu, namun juga berat. Makanya kita boleh ingat kalau dulu waktu masih SD biasanya ya, berangkat apa ya, terawih maghrib masjid musola itu rame-rame ya, kan itu masih seneng lah kita masuk masjid buat kebutuhan sahur, dimarahi sama Pak Yoyoknya waktu itu kan kita juga dimarahi sama Pak Yoyok waktu itu. Akhirnya duduk sebentar, muatek neng. Nah, itu masih sehat-sehatnya kita sebenarnya. Saya ini belum tipis sekali. Nah, tapi yang kita perlu ingat bahwa masa itu sudah tidak bisa kita ambil lagi. Ada sejawat cerita setelah dia punya anak, rasanya kok cepat ya. Dulu saya kecil itu SD itu pengen SMP, begitu SMP pengen cepet-cepet SMA, SMA pengen bangun kuliah, pengen bekerja, pengen menikah, punya anak. Setelah dia punya semua, ternyata dia sekarang pengen kecil lagi. Rasanya pengen kecil dan itu tidak bisa didatangi lagi. Kalau visualisasi film ada film-film namanya kita mau masuk ke waktu, kita bisa masuk tahun 1400, masuk tahun berapa bisa. Ini kalau senyatanya ya kita tidak bisa. Masa kecil itu luar biasa. Ibu bapak ingat sholawat di masa kecil. Kalau sekarang sholawat beragam sekali. Kalau sholawat masa dulu itu biasanya sholawat apa yang ingat? Sholawat masa kecil dilanggar sholat. Ada satu yang saya ingat yang bolak-balik dijadikan ujian sebelum sholat maghrib dimulai, yaitu akhirnya saya pahami maknanya itu adalah sholawat as-sa'adah, sholawat kebahagiaan. Jadi pada sholawat kebahagiaan ini coba mari kita coba lagi masuk masa kecil. Sholawatnya sangat pendek, barangkali bapak masih ingat. Ini sempat saya tulis di sini. Sama ya? Sama. Monggo nih bisa bareng-bareng. Biasanya kalau bersama kita ada sholawat. Ini sholawat sangat pendek, selesai. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawali mulkillahi. Allahumma sholli
ini sholawatnya yang begitu, yang sering dibacakan. Nah, pada kajian imam saat ini ada satu hadis dari Imam At-Tailami dari Adi bin Hatim yang dinukil oleh pimpinan Pondok Pesantren Asyikku Kuningan, yaitu Al-Habib Quraish bahwa ada 6 hal. Jadi ada 6 hal yang merusak amalan. Tapi sebelum sampai di sana, kita sudah diingatkan sebenarnya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu mengingatkan kepada kita, orang-orang, ada 2 yang harus dihati-hati antara dunia dan akhirat. Di dunia itu kita bisa membuat amalan, bisa kita buat amalan-amalan di dunia. Sholat, puasa, zakat, haji, infak, sedekah bisa kita lakukan, semuanya itu di dunia. Tapi hisabnya tidak ada hisab di dunia. Di akhirat sebaliknya, di akhirat itu hisabnya ada, tapi kita sudah tidak bisa melakukan atau menambahkan amalan. Gak iso. Sholat, puasa, zakat, haji, infak, sedekah sudah tidak bisa. Masa itu sudah selesai. Oleh karenanya, karena ada 2 hal yang berbeda ini, jagalah betul. Nah, ini pesannya Ali, jagalah betul 2 masa yang berbeda ini. Akhirnya apa? Akhirnya dari 2 peringatan Sayyidina Ali ini ada satu kisah ketika baginda Rasul bertemu bersama sahabat. Beberapa kali sudah disampaikan di sini, bukan hal baru. Ada pertanyaan, Atatruna Muflis, siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Saya jawab, siapakah orang-orang yang bangkrut, rugi utang? Sebenarnya kalian ini sudah benar, cuman biasanya di kita menambahkan jadi malah sedikit bergeser. Siapa orang yang bangkrut itu, yang rugi itu, yang paling itu? Nah, di sini jadi maknanya jadi bergeser. Nah, cuma nanti 3 menit setelah ini kita lihat perbedaannya di mana. Siapakah orang yang bangkrut itu? Baginda Rasul tanyakan. Ternyata sahabat menjawab, orang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dirham ya Rasul, tidak punya duit. Bangkrut yaitu ya bangkrut. Orang yang tidak punya rumah, tidak punya kekayaan, bangkrut. Nah, padahal kalau ikut pemahamannya motivator itu kan kita harus sukses, harus kaya, karena hidup masih kita jalani terus kayak gitu ya. Dalam tataran konsep dasar pun diajarkan untuk bisa kaya, orang itu tahap awalnya harus punya tanah. Sampai kalau tidak pernah punya tanah tidak akan pernah kaya. Harus punya tanah. Makanya ada istilah tuan tanah, dari tanahnya banyak. Kalau tuan rumahnya banyak, tuan mobilnya banyak. Seperti itu. Tuan istri saya nggak nanya. Nah, seperti itu. Konsep bangkrut, konsep rugi itu sesederhana itu. Asal selisih antara total penerimaan dan total pengeluaran itu negatif, ya sudah, berarti dia rugi. Itu. Tapi yang dimaksud oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bangkrut di situ ternyata bukan yang itu, bukan bangkrut yang itu, bukan konsep itu salah, bukan yang itu, gitu ya. Bangkrutnya yang mana? Ternyata orang bangkrut itu adalah orang yang nanti di akhirat datang membawa banyak amalan. Amalan sholatnya banyak, amalan puasanya ada, zakatnya ada, infak, sedekah, haji ada semua, lengkap. Tapi ternyata dengan banyaknya
amalan-amalan tersebut ternyata tidak cukup mudah bagi dia untuk masuk ke surga. Pada saat dia sudah mulai berjalan untuk masuk surga, ditarik sama orang, saya mas, loh kok masuk surga? Ingat, masih ada hak saya di tempatmu yang belum kamu lakukan. Nah, jangan sampai kita terjebak dengan hal yang demikian. Pahala sholat banyak, puasa banyak, zakat banyak, haji banyak, besar, tapi ternyata di dalam kekayaan kita ini atas amalan itu masih ada hak sejawat kita, masih ada hak orang lain. Haknya itu apa? Apakah haknya itu berupa hutang? Bisa saja. Haknya itu apa? Bisa bermacam-macam. Haknya adalah bisa jadi ketika dia mau masuk surga ditanya, si mas, coba masuk dulu, tak laporkan kamu. Apa? Kamu dulu pernah mukulin saya di tempat umum, padahal saya tidak salah. Nah, ini menjadi haknya orang tersebut. Terus ditanya, apa betul kamu mukuli dia? Ingat, sekarang yang sudah menjawab, yang sedang menjawab adalah tangan dan kaki dan lain-lain. Semua tidak bisa tidak bisa lagi motor di pengadilan kayak kita di sini. Apa betul kamu dulu mukuli dia? Yang jawab tangannya, yang jawab kakinya. Oh iya ya. Nah, karena dia pernah mukuli orang yang tidak bersalah, kamu kenapa tidak diselesaikan dulu di dunia? Saya tidak berani. Dia ini penguasa, dia ini pejabat. Laporan saya pasti diabaikan. Maka saya tunggu aja. Sesuai janji Allah bahwa nanti akan ada pengadilan di akhirat. Nah, ini masanya. Ya wes, itu kayak amalan ke orang ini. Nah, seneng ya dapat amalan. Seberapa banyak? Apakah amalannya itu cukup berkurang satu kali sholat saja, atau cukup sehari nilai sholatnya itu, atau masih tahu? Nah, kita tidak tahu. Tidak tahu kepada kita tidak ditunjukkan itu. Apakah sekedar mepelangi bom, membuli orang, menginjak sandalnya orang, mengambil sandalnya orang di masjid, apakah sekedar kita ngebeli orang ini nggak nyaman dia, dan kita tidak tahu apakah itu akan menjadi bagian dari instrumen untuk mengambil amalan kita. Makanya harus dihati-hati. Nah, amalan-amalan tersebut yang begitu banyaknya itu akan berkurang karena itu. Waktu berkurang. Ketika dia sudah selesaikan, dikurangi satu tahun sholatnya misalnya, jalan lagi, ternyata ada orang lain lagi bilang, tunggu dulu mas, kamu dulu juga pernah ngerasani saya, ngerasani, gitu. Ngerasani orang lain. Maka ini pun harus dibayar oleh amalan dia. Padahal rasanya ini, rasanya api, tidak tahu rasanya api itu ada nggak ya rasanya api? Barangkali nanti ada dalilnya rasanya api, seperti itu. Kalau niat itu saya ingat apa soal niat seperti api. Jadi seperti itu. Itu semakin lama semakin banyak orang yang akan menuntut hak-haknya di situ. Makanya tadi dibesarkan dalam yang dimiliki tadi oleh Habib Quraisy baru ada 6 hal yang bisa merusak amalan-amalan kita. Ini terlepas dari pemahaman bagaimana kita mendapati penjelasan tentang kekufuran. Jadi hal ini tidak termasuk orang musyrik, kafir dan teman-temannya itu tidak termasuk itu. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama ini al-istighfar bi uyubil qalbi. Sibuk dengan aib orang lain sehingga lupa aibnya sendiri. Mulai saling ngomong terus. Apapun orang itu salah. Dan ternyata dari demikian, alhamdulillah saya punya teman yang demikian. Ada satu saat beliau ini kecelakaan,
guyonan yang mendoakan. Janganlah dikembalikan seperti sehat seperti sedia kala, tidak seperti itu. Nanti kalau seperti sedia kala, guru pun teman-temannya lagi, seperti itu. Tadi doanya sebaiknya supaya sehat, tidak usah kembali seperti sedia kala. Kembali seperti sedia kala, kok wongnya nyala-nyala koncone itu, wah itu salah. Jadi salah semua. Yang kita lakukan itu pokoknya salah. Nah, terima kasih banyak. Nah, jadi seperti itu. Pemahamannya itu kan kalau di SD dulu kita ada peribahasa apa yang disebut-sebut sama gajah itu, semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuknya tapi tidak tampak gitu. Semut di seberang lautan tampak. Kesalahan ngomong sak widik begitu, terus dan diulang-ulang biasanya gitu. Oh, konsep dia ini ya, oh, dia terus salah. Orang itu kan salah itu tidak bisa dihindari apa salah ya, karena beliau memang nama akal dunia. Sepenting niatnya kan sapi ini ya, sepenting niatnya sapi. Masalah salah itu biasa salah. Masalah pemahaman sekarang itu kadang salah itu diciptakan. Nanti kita ciptakan salah untuk dia. Itu ono seperti itu. Ilmu begitu itu ada sekarang, ilmu begitu. Nah, ini di sejauh yang belajar di jurusan komunikasi itu ada. Khosfatul huruf, waktu hatinya keras ya. Diomongi gak kenek ya. Diakui gak kenek, sakar pede, betul pede. Ini jadi khosfatul huruf. Ini yang bisa merusak amalan-amalan kita. Hubungan dengan sesama menjadi tidak baik, kurang nyaman karena ketika kita dalam diskusi sakar pede, gak perlu ngomong di konconi. Padahal yang sulit itu adalah mendengarkan orang itu. Jadi lebih sulit mendengar Pak daripada daripada yang ngomongin. Diomongin siji, ngopor deh, pertama terus diomongin dulu, ngopor nih, akhirnya ya bisa. Nah, jadi itu ya. Yang berikutnya adalah hubungan dunia. Jadi mementingkan atau terlalu cinta dunia. Jadi dunia ini kan memang membuat nyaman. Tapi nyamannya sebenarnya fatamorgana. Kita ini tidak tahu ya, sebenarnya sudah banyak contoh. Banyak contoh dari zaman dulu sampai sekarang hampir semuanya itu muncul contoh. Tapi kok ya tetap lain ya. Bahwa orang usia-usia growth, usia emas itu pada umur itu. Setelah itu kok pasti sakit-sakitan. Itu sudah seperti itu. Ternyata tetap baik. Tidak lihat contoh itu pada saat muda, petentang-petentang seakan tidak menjadi tua, gitu ya. Usaha umum, padahal ini mau habis mocokannya lah. Kok jauh normal. Nah itu. Nah, jadi pemahamannya seperti itu. Hubung dunia, cinta dunia, terlalu cinta dunia, lupa akan hari akhir. Jadi semuanya dihitung dengan fakta yang ada, dihitung dengan out of pocket money, uang yang keluar dari sana. Metuku 100 kembali ke 200, metuku 200 balik ke 100, naik harga. Nah, tidak akan dilakukan seperti itu. Ini hitung-hitungan dunia, tulul amal. Yang berikutnya adalah tulul amal. Panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu pemahaman bagaimana kita dalam kesendirian itu selalu berdekat-dekatan, berteman, berpikiran dalam dunia tersebut, tidak lepas dari seandainya apabila umpama dengan kata-kata ini kita memudahkan. Dengan kata seandainya apabila jika umpama terus seperti ini tidak akan berubah apapun. Misalnya seandainya umpama, nah tidak bisa. Perlu ikhtiar, perlu usaha yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dulmun layan tahi, tiada henti untuk
berbuat dolim, itu yang terakhir. Jadi selalu mendolimi orang lain, selalu membuat tidak nyaman orang lain. Sekali lagi ibu bapak, itu hal-hal yang bisa membuat kita tergerus, berkurang amalan-amalan kita. Juga khilatul hayat, mandu sudah putus kurang amal kita, jadi ada tambah restu. Kita kehilangan rasa malu, bahkan tidak punya malu lagi. Kalau ibu bapak lihat pada konten-konten YouTube yang dibuat oleh sejawat-sejawat kita, itu ternyata banyak hal yang menyedihkan. Ya memang juga banyak yang membanggakan, gitu ya, untuk pembangunan yang lebih baik. Tapi yang tidak kalah memalukan ya juga sangat banyak, gitu ya, konten kreator. Bagaimana dia mengungkapkan bahwa saya pernah mengambil barangnya orang tidak ketahuan dengan barangnya menunjukkan di situ. Begini loh tipsnya, nah itu. Bahwa saya pernah berhubungan dengan ini, bahwa saya pernah berhubungan dengan itu, bahwa saya itu sangat banyak sekali konten yang demikian. Tidak ada rasa malu-malunya. Ini yang nantinya akan menggerus, mengurangi amalan kita. Oleh karenanya saya tadi bilang ada dua hal tersebut, dan karena ada dua jenis saja, hablum minallah dan hablum minanas. Kalau hablum minallah, nah ini setelah direnung-renungkan, sebenarnya ringan. Maksud ringan ini ya salah pada Allah, ringan ya. Saya sempat cerita sama siapa ya, apa menawan ya, tenang aja, ada ayat innallaha ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun, maha penyayang, tenang aja. Terus ditambahkan beliau saya yang satu lagi Pak, saja kita bersama apa? Kita hadir di dunia ini bukan maksud kita, bukan kita yang minta. Nah, betul. Dua hal ini nanti akan saya bawa akhirat. Nah, ini Pak, katanya juga begini. Jadi kesalahan-kesalahan itu gampang kita maaf. Tapi kalau hablum minanas, kesalahan pada orang lain, ini yang menurut saya tidak ahli, malah sulit dibayar, sulit dimaafkan. Nek wong ini mati kita bingung terus piye kan gitu. Nek diutang bingung juga. Nah, jadi ada dua hal. Ini di awal tadi kita sampaikan, ini sudah ada tandanya. Ini tandanya ini di potong 50% nggak bisa ya? Bisa Pak gitu. Nah, biar tidak terlalu lama. Ini kan maksudnya. Benar, ini maksud saya dengan awal. Awal saja lah. Baru mulai. Nah, jadi tadi saya janjikan 3-4 menit setelah itu tentang payung tadi ya? Iya. Coba mudah-mudahan tidak terlewatkan. Jadi itu pesan dari saya di Nabi. Berurusan dengan nama ini lebih berat, jangan dipikir gampang. Urusan sama teman dan tetangganya, depan, belakang, kanan, kiri. Nah, kalau pengadilan dunia, kejaksaan atau ngurus waris tanah itu hitungnya itu 7 Pak, 7 ke atas, 7 ke bawah, 7 ke bawah, 7 gitu. Terus dia pertanyaannya. Nah, jadi urusan dunia ini lebih ruwet, lebih sulit. Nah, itu hal yang kira-kira bisa membuat terbang melayangnya amalan-amalan kita. Dibahasakan rayap-rayap yang menggerogoti amalan kita. Itu rayap yang menggerogoti. Nah, kenapa saya bilang tadi pertanyaannya Baginda Rasul atar nama muflis? Apa sih seperti apa sih orang-orang yang bagus itu? Orang yang bagus itu tadi disimulasikan, dijawab adalah orang yang tidak punya dirham, orang yang tidak punya rumah, orang yang tidak punya kekayaan. Terus dijawab, yaitu bagus konsep duniawi yang itu kan. Tapi bagus dalam konteks yang dimaksud Baginda Rasul adalah ketika
ketika orang itu membawa amalan, tapi ternyata dia mempunyai perkara-perkara yang bisa menggerogoti amal itu. Dan kenapa tadi saya sampaikan, atadruna mal muflis, siapakah orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut adalah, orang yang rugi adalah, sudah seperti itu, tidak perlu ditambahkan. Orang yang pahit adalah. Kenapa? Nah, ini sekedar cerita sedikit. Karena pahit itu, ibu bapak mohon, itu status hukum. Pahit itu status hukum. Jadi pahit itu harus dinyatakan. Jadi misalnya ada orang atau perusahaan, ya, karena utangnya sudah banyak, karena tanggungannya sudah banyak, karena berprosesnya itu sulit, dia akhirnya laporannya itu minus terus, ya, tidak mampu membayar hutang di sana, tidak mampu membayar hutang di sana. Akhirnya dia minta kepada pengadilan, yang bersangkutan ya, untuk dinyatakan pahit. Dia minta kepada pengadilan, pengadilan niaga, bapak datang ke pengadilan niaga, coba aku pahit dong, nyatakan saya pahit. Lho apa? Utangku wis akeh, harta saya ini. Nah, dihitung wis, kalau begitu diajukan dulu. Ketika mengajukan pahit, ini bisa ditolak, bisa diterima. Nah, ini dulu utang dulu. Kalau diterima oleh pengadilan, tentu saja pertimbangannya demi kepentingan publik. Diterima, kemudian perusahaan ini dinyatakan bahwa kamu mulai hari ini jam ini tok pahit. Maka sejak saat itu pemilik, penguasa perusahaan itu atau orang tersebut tidak berhak atau kehilangan hak atas harta, aset dan semua yang ada di situ. Kehilangan hak. Loh, hilang Pak? Ya, hilang. Sekarang dalam penanganan atau dikuasai oleh yang namanya kurator. Nah, seperti itu. Dikuasai kurator. Kurator itu bisa advokat dan sejenisnya. Kurator ini yang tugasnya menghitung aset tersebut. Nah, dihitung. Setelah dihitung, dia yang ngurus. Jadi menghitung, mengurus itu apa? Ngurus itu bisa dalam bentuk menjual, dolar aset, serai, semua. Setelah dijual, aset tersebut digunakan untuk membayar kreditur tadi, kreditur preference, kreditur separatis, dan banyak semuanya. Nah, jadi seperti itu. Ini pasti loyoan nanti. Jadi ketika perusahaan ini dinyatakan pahit, maka setelahnya akan banyak yang loyoan. Aku aku sekian persen, aku hargai. Proses ini seru sekali. Tapi ingat, ada ketentuannya proses loyoan itu. Apa? Yang pertama tentu saja harus dibayarkan dari biaya dari proses penjualan aset itu adalah biaya pengadilannya, biaya perkara. Ini yang harus diurus dulu, bayar di sini meskipun murah, itu yang 500, bayar gitu. Terus setelah itu yang harus dibayar siapa? Kreditor preference. Kreditor preference itu orang-orang yang punya hak di situ, soal karyawan. Apa yang dibayar pada karyawan? Gaji pokok yang belum terbayarkan. Gaji pokok saja dia, gaji upah pokoknya dia. Tunjangan Pak? Enggak, gaji pokok saja. Ingat, jadi ibu bapak jangan memotong. Gaji pokok saja. Ini gaji pokok. Setelah itu apa? Kreditor separatis. Kreditor separatis itu pihak eksternal yang perusahaan ini memberikan jaminan ini yang harus dibayar. Nah, itu hutang ke bank dan lain-lain. Itu. Terus siapa lagi setelah itu? Setelah itu adalah pajak. Pajak ini harus di atasnya tadi ya. Pajak ini harus mendahului. Jadi pajak ini di atasnya. Pajak negara. Pajak-pajak yang belum dibayar maksudnya. Nah, pajak yang belum dibayar atau utang ujian harus dibayar. Ibu bapak hari ini
minggu ini kita disodori berita menarik banyaknya restu pengusaha kuliner di Jawa Timur yang kalau kita menyeberang Suramadu itu yang belum bayar pajak dan nilainya ratusan miliar ya. Bertahun-tahun ini nggak dibayarkan. Sekarang setelah dihitung ketemu, kok nggak bayar sekian ya? Nah, itu banyak sekali. Itu ya. Nah, kalau misalnya beliau menyatakan pahit, nah itu harus dibayar. Nah, banyak harus ada. Nah, sekarang ketika diperiksa, kamu kok nggak bayar pajak? Sekian ratus miliar negara hanya 100 berapa ratus juta gitu. Beliau menggunakan kata-kata sakti. Kita di sini masih berkembang dengan memberdayakan tenaga kerjanya itu ibu-ibu janda-janda. Kalau tidak kita pekerjakan, ini akan terlantar, maka harus dikerjakan di sini. Maka Pak Bos yang bilang, "Wiyo, kamu bener ya, ini bener." Malaikat pun akan iri gitu, melihat perjuanganmu. Tapi pajaknya tetap bayar. Nah, yang bingung dia sekarang pajak itu ternyata. Dan ingat, dalam sistem pemerintahan suatu negara, pajak itu Bapak, itu sifatnya memaksa. Jadi Bu Sri Mulyani itu tidak salah. Kalau dia memaksakan pajak pendapatan naik 25%, nggak salah itu. Karena memang pelajarannya seperti itu. Tapi kembali lagi pada itu tadi, nama amal niatnya apa saja. Jadi pajak memang boleh dipaksakan, beda dengan retribusi dan lain-lain. Bisa tahu kembalinya nanti dalam bentuk apa, tapi pengenaannya dipaksakan. Nah itu. Satu lagi catatan untuk pilot tadi, yang mengajukan pilot itu boleh tidak hanya pemilik perusahaan, tidak hanya pemilik perusahaan. Uang sing ngutangi kreditornya juga boleh. Jadi saya sudah mewakili berkali-kali tentang anggaran bulan tadi. Akhirnya tak ajukan dia ke pengadilan. Pak pengadilan, ini dipilotkan saja. Nah itu boleh ke pengadilan. Nah kalau sudah terjadi seperti itu, makanya pemahamannya kan agak beda ya dengan yang saya sampaikan, dengan yang tadi atas nama tadi ya. Jadi siapakah pihak yang kabur itu? Nah ini penjelasannya masih panjang kalau lain ini. Itu nanti masih ada jenis barangnya. Memang aset itu dikuasai oleh kurator tadi, dikuasai dan diurus. Tapi masih ada klausul. Ada beberapa aset yang boleh dimiliki oleh debitur, yang boleh dimiliki oleh pemilik perusahaan tadi, yang boleh diselamatkan. Apa? Binatang. Nah, misalnya perusahaan itu punya binatang, ketek, kucing, tikus, itu sepeda dan binatang. Terus biasanya seperti itu untuk perusahaan-perusahaan medis, rumah sakit, hal-hal yang berhubungan dengan medis itu biasanya supaya dipakai. Jadi itu kira-kira yang ingin kita komunikasikan pada kajian tematik akan pagi. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita semua, tidak hanya hadir di sini, tapi juga untuk sejawat saudara yang lain yang belum berkesempatan hadir pada saat ini. Kira-kira seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf untuk semua kekurangan. Dan kita tutup agenda kita ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum